Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Maulida, NIM 193010503004, mata kuliah Analisis dan Pemodelan Spesial. Pada kali ini, saya akan menjelaskan review jurnal yang telah saya lakukan tentang strategi pengelolaan kawasan berpotensi kebakaran hutan berbasis pemodelan spesial di Kabupaten Muara Jambi. Kebakaran hutan merupakan bencana alam yang sering terjadi di seluruh dunia, dan bencana tersebut merusak sumber daya hutan. Terdapat beberapa fenomena yang dapat menyebabkan kebakaran hutan, yaitu fenomena deforestasi. Jadi, fenomena deforestasi ini merupakan fenomena pemicu terjadinya kebakaran. Dan terdapat juga fenomena El Nino. Fenomena El Nino ini menyebabkan kemarau panjang. Provinsi Jambi merupakan sebagai provinsi di Indonesia mengalami karhutla terparah sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Faktanya 98% karhutla ini diawali oleh aktivitas manusia dengan sengaja dalam hal pembukaan lahan pertanian atau ladang, berpindah dengan metode dibakar, kemudian ditanami dengan tanaman dengan jenis kelapa sawit. Selanjutnya, penelitian ini yang dilakukan pada Kabupaten Muara Jambi, memiliki 11 kecamatan dengan 150 desa dan 5 kelurahan. Berdasarkan data total, yaitu 141 kecamatan, 1.339 desa, dan 163 kelurahan yang ada di seluruh Provinsi Jambi. Tercatat di tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Muara Jambi berkisar 365.700 jiwa dengan luas wilayah 5.306 km dengan sebaran penduduknya yaitu 70 jiwa per kilometernya, serta dengan tingkat pertumbuhan 3,93% per tahun. Data yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu data fisik yang dibagi dalam 2 kelompok, yaitu data satelit dan data pendukung. Jadi data satelit meliputi data citra Landsat 8 OLI pada tahun 2019 dan data DEM Digital Evaluation Model yang di-download melalui www.usgs.gov.com. Data pendukung antara lain data curah hujan diperoleh dari BMKG Stasiun Klimatologi Kabupaten Muara Jambi, data sosial ekonomi diambil dari BPS, BPN, KLHK, dan Dishub Kabupaten Muara Jambi, serta data sebaran titik api yang diambil dari data rel catatan dinas BPBD Kabupaten Muara Jambi. Metode kuantitatif deskriptif ini digunakan untuk memodelkan secara spesial dengan memakai metode spesial dengan teknik analisis klasifikasi tertutup lahan terbimbing. Analisis DEM untuk kelerengan, dan analisis NDVI untuk menentukan kerapatan vegetasi. Daerah yang dilakukan pada penelitiannya tersebut beriklim tropis dengan kelerengan cenderung datar. Hal ini dibuktikan dari analisis kelerengan berdasarkan data DEM Digital Evaluation Model. Kabupaten Muara Jambi memiliki 3 pembagian kelas lereng, yaitu 0-8% datar, 8-15% landai, dan 15-25% agak curam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel ini, pembagian kelas lereng pada Kabupaten Muara Jambi. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Kabupaten Muara Jambi sebagian besar daerahnya terletak pada daerah datar, dengan kelerengan 0-8% dengan total luas 500.000 ha dari 11 kecamatan. Dan kecamatan yang paling luas berada pada daerah datar tersebut adalah Kecamatan Kumpeh dengan luas 170.082,81 ha. Untuk lebih jelasnya kita dapat lihat pada peta berikut ini. Tutupan lahan pada Kabupaten Muara Jambi dianalisis dengan curah analisis terbimbing. Dalam menentukan klasifikasinya, tutupan lahan tersebut
penelitian membagi tutupan lahan menjadi 6 klasifikasi, yaitu tutupan lahan terbangun, tutupan lahan terbuka atau kosong, badan air, atau digolongkan menjadi tutupan lahan abiotik, tutupan lahan perkebunan, tutupan lahan semak atau sawah, dan tutupan lahan hutan. Klasifikasi tertutup lahan ini diamati berdasarkan data Citra pada tahun 2019 dengan tujuan melihat klasifikasi tutupan lahan karena berdasarkan data kejadian kebakaran hutan di Kabupaten Muara Jambi tertinggi dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2019. Selanjutnya, pada analisis kerapatan vegetasi atau disebut juga analisis NDPI yang dilakukan berdasarkan Citra pada tahun 2019 dapat digolongkan bahwa kerapatan vegetasi dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas yang pertama, kelas 1, dengan nilai lebih besar dari 0 atau sangat rendah. Selanjutnya yaitu kelas 2 dengan nilai 0 sampai 0,1 rendah, dan kelas 3 dengan nilai 0,2 sampai 0,3 sedang, kelas 4 dengan nilai 0,4 sampai 0,8 tertinggi. Jika ingin lebih jelasnya, perhatikan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Luas wilayah nilai NDVI 0,4 sampai 0,8, kelas 4 adalah 244.331,23 ha dengan berarti tingkat kerapatan vegetasi pada Kabupaten Muara Jambi masih didominasi oleh kerapatan vegetasi tertinggi. Namun telah terjadi juga peningkatan luas pada vegetasi dengan nilai 0 sampai 0,1 dan nilai 0,2 sampai 0,3. Kelas 2 dan kelas 3 itu rendah dan sedang, artinya telah terjadi penurunan kerapatan vegetasi pada tahun 2019 di Kabupaten Muara Jambi sekitar 60.000 menjadi vegetasi rendah. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, analisis tingkat kebebasan ini digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan dan ketersediaan air pada tanah atau vegetasi. Walaupun dalam NDPI menyatakan tingkat kerapatan vegetasi tersebut sangat tinggi, belum tentu menentukan bahwa kadar air pada vegetasi tersebut adalah tinggi, atau bisa diasumsikan bahwa vegetasi di kawasan tersebut adalah sakit atau sedang mengalami kekeringan. Klasifikasi NDWI menjadi 4, yaitu kelas 1 dengan nilai. Jika untuk lebih jelasnya, perhatikan pembagian daerahnya pada tabel di bawah ini. Berikut ini adalah tabel luas klasifikasi NDWI per kecamatan tahun 2019. Berdasarkan tabel yang telah kita lihat tadi, luas klasifikasi NDWI per kecamatan tahun 2019 terlihat bahwa luas wilayah nilai NDWI kurang dari 0 atau kelas 1 adalah 210.417,33 ha dengan berarti tingkat kebasahan tanah atau vegetasi pada Kabupaten Muara Jambi tergolong sangat rendah. Sedangkan hanya sebagian kecil daerah pada setiap kecamatan yang berada pada Kabupaten Muara Jambi dengan tingkat kebebasan yang tinggi, yaitu seluas 8.091,51 ha. Pada angka hasil analisis NDWI tahun 2019 menunjukkan lebih dari separuh luas wilayah pada Kabupaten Muara Jambi mengalami indeks kelembapan sangat rendah. Dan rendah hal ini memungkinkan vegetasi menjadi kering dan menimbulkan kebakaran hutan. Analisis regresi logistik digunakan dalam penelitian ini untuk mencari faktor penyebab kebakaran hutan di Kabupaten Muara Jambi berdasarkan variabel-variabel independen atau indikator yang telah dijabarkan sehingga mempengaruhi variabel Y, yaitu jumlah yang hotspot atau titik api pada Kabupaten Muara Jambi. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada tabel berikut ini pengelompokan variabel dependen dan variabel prediktor. Langkah selanjutnya kita akan menguji kesesuaian model pada data. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini. HO sama dengan sesuai, H1 model tidak sesuai, HO ditolak jika P kurang dari alpha pada tabel uji Hosmer and Loshow
tes di atas dapat dilihat bahwa nilai P-nya itu ya sama dengan 0,726 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05. Artinya HO diterima dan model selesai. Langkah selanjutnya adalah pengujian kecocokan model registrasi logistik. Berdasarkan hasil tabel analisis di atas, terlihat bahwa Nagelkers RN2 sebagai model cocok. Karena signifikan dari nilai uji model, Nagelkers R adalah 0,628. Artinya bahwa variabel bebas yang signifikan X4, X6, X8, X10, X19, dan X21 merupakan menjelaskan model 62,8% terhadap variabel kebakaran hutan, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain sebagai 37,3%. Maka persamaan registrasi logistiknya adalah sebagai berikut. Berdasarkan model yang didapatkan dari hasil registrasi logistik penyebab kebakaran hutan di Kabupaten Muara Jambi tahun 2019, ditemukan beberapa variabel dengan nilai signifikannya berpengaruh terhadap kebakaran hutan. Di antara variabel yang signifikan tersebut, yang paling berpengaruh adalah variabel luas perkebunan dengan nilai koefisien registrasi logistiknya adalah 0,302. Secara sederhana dapat diterjemahkan, semakin luas lahan perkebunan maka semakin berisiko terjadinya kebakaran hutan. Hal ini dikarenakan kebutuhan lahan meningkat pada perkebunan mendorong terjadinya konvensi hutan menjadi perkebunan. Dapat dilihat pada pertumbuhan tutupan lahan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, luas lahan terbuka menjadi variabel yang signifikan mempengaruhi kebakaran hutan di Kabupaten Muara Jambi tersebut dengan nilai koefisien registrasinya yaitu adalah 0,011. Artinya semakin luas lahan terbuka menandakan bahwa semakin luas terjadinya penebangan hutan ataupun pembukaan lahan yang akan menjadikan lahan menjadi kering dan sangat terbuka sehingga kayu-kayu tersebut menjadi bahan bakar dalam pemicu karhutala. Luas lahan semak belukar menjadi faktor signifikan dengan nilai 0,036. Artinya lahan terbuka yang dibiarkan tanpa ada pengelolaan kawasan, maka akan ditumbuhi vegetasi semak belukar yang pada musim kemarau menjadi kering dan menjadi bahan bakar pemicu karhutala. Hanya luas status kepemilikan lahan juga berpengaruh terhadap perkebunan pribadi menjadi variabel signifikan dalam hal penyebab kebakaran hutan di Kabupaten Muara Jambi. Dengan nilai koefisien registrasi logistiknya yaitu 0,021. Artinya semakin luas perkebunan milik pribadi, maka semakin berisiko akan terjadinya kebakaran hutan karena pola perkebunan masyarakat masih sangat tradisional, ladang berpindah dengan metode ditebang dan dibakar. Jika dilihat dari hasil perhitungan registrasi logistik yang kemudian diinterpretasikan pada sebuah peta, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Hasil regisi logistik tersebut dibagi menjadi 3 kelompok agar dapat mengklasifikasikan daerah mana yang tergolong berpotensi kebakaran tinggi. PI-nya lebih besar 0,5, yang sedang P-nya sama dengan 0,25 sampai 0,49, dan yang rendah yaitu PI-nya yaitu 0,8 sampai 0,24. Jika dilihat petanya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan model yang telah didapat dari analisis registrasi logistik tahun 2019 serta variabel signifikan yang mempengaruhi kejadian kebakaran hutan yaitu curah hujan, luas lahan terbuka, luas lahan perkebunan, luas lahan bersemak belukar, jarak lokasi pemukiman dengan perkebunan, dan luas lahan perkebunan milik pribadi. Kesimpulan, berdasarkan model yang didapat dari hasil regresi logistik penyebab kebakaran hutan di Kabupaten Muara Jambi dari tahun 2019, ditemukan beberapa variabel yang signifikan terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Muara Jambi tersebut. Di antara variabel yang signifikan tersebut, yang paling berpengaruh adalah variabel luas perkebunan. Artinya semakin luas jumlah lahan perkebunan pada Kabupaten Muara Jambi, maka semakin tinggi perminatan akan kebutuhan lahan perkebunan.
Hal ini mendorong berkurangnya luas hutan yang dapat dilihat pada perubahan tutupan lahan dari tahun ke tahun. Lahan yang terbuka jika dibiarkan dalam waktu yang lama akan sangat menyebabkan vegetasi semak belukar tumbuh. Diketahui vegetasi ini tidak menyerap panas dan akan mengeringkan pada saat musim kemarau. Hal ini menyebabkan banyaknya jumlah bahan bakar yang menjadi pemicu kebakaran hutan. Semakin banyak masyarakat yang bermata pencarian berkebun dalam sebuah desa, maka akan semakin dekat jarak perumahan dengan lahan perkebunan tersebut, sehingga akan meningkatkan kebutuhan akan lahan perkebunan. Hal ini menyebabkan salah satu faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan. Oleh sebab itu, perlu pengaturan jarak minimal antara lokasi perkebunan dengan pemukiman di Kabupaten Muara Jambi. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kebakaran hutan di Kabupaten Muara Jambi adalah curah hujan. Artinya curah hujan yang sedikit pada musim kemarau menyebabkan lahan mengering serta vegetasi seperti semak belukar juga ikut mengeringkan, apalagi pada lahan terbuka. Kayak kayu hasil pembukaan lahan akan menjadi rentan terbakar dan menjalar kepada wilayah sekitarnya. Berdasarkan uraian di atas, strategi pengelolaan kawasan berpotensi kebakaran hutan harus dimaksimalkan guna mencegah dan mengendalikan di masa yang akan datang sebagai landasan perencanaan wilayah yang berketahanan terhadap adanya potensi kebakaran. Cukup sekian penjelasan review jurnal dari saya. Terima kasih.